Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui subjek at-tasawuf al-islami ala mazhabi ahli sunnati wal jamaah dan mengikut konsep Al-Imam Al-Ghazali melalui kitabnya Ihya'i Ulumiddin. Nah, mudah-mudahan dengan pendekatan ini kita dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah kita sudah akan mengakhiri tanda-tanda ulama akhirat, ulama rabbani, ulama yang tidak menjual belikan agama, tidak membisniskan agama. Tentunya konsep ilmu mengikut Islam adalah semua orang yang mengetahui satu ilmu. Nah, ilmu apa saja yang dikuasai dalam Islam, meskipun sedikit, tapi dia dapat memahaminya dengan tepat dan mengamalkannya dan menyampaikan mesejnya. Itulah orang alim. Dan bukanlah orang alim itu karena kepala dia merupakan perpustakaan ilmu, boleh menghafal segala-galanya, bukan itu. Kalau demikian, takkan Allah mencelah dan mengeritik ulama Bani Israel yang punya data ilmu yang luar biasa. Kal himari yahmilu asfara, bagaikan keledai yang membawa lembaran ilmu pengetahuan. Jadi dalam Islam sedikit pun ilmu yang kita amalkan dan kita sampaikan maksudnya dianggap orang alim. Nah, dan warik kita bila mana kita menghafal 40 hadis, boleh kita mengamalkan dan menyampaikan maksudnya, maka kita akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang alim. Nah, jadi konsep keilmuan dalam Islam yang penting kita boleh memahami dengan baik, mengamalkan dan menyampaikan mesejnya. Saya tadi mendapat mesej daripada seorang kawan sebelum sembahyang subuh, menanya apa maksud daripada mati sebelum mati. Mata qabla ayyamut. Tentunya ibarat ini banyak jawaban daripada ulama. Yang pertama yang masyhur adalah mata qabla ayyamut. Siapa dia yang meninggal dunia sebelum dia dicabut nyawanya, yaitu Sayyiduna Adam alaihissalam. Karena beliau jasadnya lebih awal diciptakan, nah, dan lama tinggal di bumi. Kemudian ditiupkan rohnya, nah, kemudian dimatikan. Jadi paling masyhur mata qabla ayyamut Sayyiduna Adam alaihissalam. Mengikut Al-Imam Asy-Syafi'i, mati sebelum mati adalah orang yang tidak menuntut ilmu daripada waktu mudanya dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah orang yang tidak menuntut ilmu untuk dijadikan sebagai sarana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu yang tidak diamalkan menjadi musuh bagi dia pada hari kiamat. Bahkan dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang Yahudi dilaknat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim
Mereka itu orang Yahudi. Nah, ada ilmu tapi mereka sengaja memutarbalikkan kenyataan. Jadi mengikut Imam Syafi'i, orang yang tidak menuntut ilmu dan tidak bertakwa dianggap orang mati. Wa man fatahu at-ta'limu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dhatihi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak menuntut ilmu daripada waktu dia muda, nah, maka dia dianggap sudah mati. Maka bertakbirlah 4 kali. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Nah, kenapa? Karena kehidupan seseorang ini, terutama anak muda, wallahi kata Imam Syafi'i, adalah bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu, melalui ilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa yang paling tinggi adalah menjaga hati. Makanya ulama tasawuf mengatakan, barang siapa yang tidak hidup hatinya dengan zikrullah, maka dianggap orang mati. Memang akan dianggap mati. Sebab itulah yang modal kita. Nah, bila mana kita tak menjaga hati kita, kita punya ketergantungan hati kita bukan kepada Allah. Kita tidak wara', tidak menjaga halal dan haram, berarti kita dianggap sudah mati. Nah, bahkan lebih teruk, sebab kita menambah dosa kita. Jadi bila mana kita tidak dekat kepada Allah, kita dianggap sama dengan orang mati. Mengikut konsep ilmu tasawuf. Nah, yang tadi itu mengikut sejarah, ada Sayyiduna Adam AS. Jadi itu jawabannya daripada kawan yang menanya kita. Nah, kita akan menyambung pelajaran kita pada pembahasan tanda-tanda ulama akhirat. Nah, kita kemarin berhenti adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita supaya kita ikut metode yang paling seimbang. Alaikum bin namatil awsatil ladzi yarji'u ilaihi al-'ali wa yartafi'u ilaihi at-tali. Yang seimbang. Nah, tentunya di antaranya yang seimbang adalah kita mengadakan keseimbangan antara kehidupan materi kita dengan kehidupan rohani kita. Itu yang zahirnya. Tapi kalau kita memperhatikan rohani kita, maka jasmani kita akan ikut. Sebenarnya kalau kita pun ikut zahirnya, bin namati al-awsat, mengadakan keseimbangan dalam kehidupan kita. Dengan adanya orang memperhatikan pencaharian dia sehari-hari, dengan takut kepada Allah dalam bermuamalah, kerja di kerajaan, dia tidak menipu, tak lambat datang, tak cepat balik, atau salah menggunakan harta kerajaan. Dia sungguh-sungguh dia bertakwa dalam hal itu, maka itu adalah dia punya menjaga kerohanian dia, menjaga akhirat dia. Orang yang berdagang tidak menipu, Allah tidak menipu, berarti kerohanian dia dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Nah, dia tak tipu orang. Nah, berarti dia ketakwaan dia sampai kepada puncak. Apa dia punya bukti? Karena Rasulullah SAW menjamin orang yang berniaga dalam keadaan jujur. Sama dengan Rasulullah. Di samping Rasulullah. Dan ditanggung masuk syurga. Kenapa? Karena kebanyakan peniaga ini penipu. Ruginya lah, rugi saya. Ini modalnya, ini saya jual nih. Padahal untung banyak. Sumpah lagi. Apalagi yang bersumpah sudah sembahyang asar. Lagi dilaknat. Makanya peniaga, bila mana dia jujur, maka dia akan bersama Rasulullah, dijamin masuk syurga. Itu menunjukkan orang itu punya kerohanian yang tinggi. Sayyidina Abu Hanifah, seorang alim yang punya bisnis. Dia berikan modal, bikin syarikat dengan kawan dia. Kawan dia itu nipu. Allah, kamu ini nipu nampaknya.
Kalau gitu saya tak mau ambil. Ambillah saya punya modal belakang. Pergi ya. Kita tak mau bisnis sama-sama. Bukan diminta dia punya modal. Ambil ah. Aku tak mau pun. Saya takut. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Al-Imam Abu Hanifah, dia punya kerohanian sampai ke puncak. Dia boleh praktikal kerohanian dia. Sebab kita dunia wal akhirah. Dan kita nak jadikan dunia kita jembatan untuk akhirat kita. Kalau untuk dunia saja apa? Akhirat saja tak boleh juga. Sebab ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasulullah SAW. Dunia kita adalah tempat kita bercocok tanam. Nah, dia sembahyang sujud sembahyang, tapi dia minta-minta, tak ada guna. Nah, seorang sahabat tu dia selalu didapatkan Rasulullah SAW, nak sujud je. Kamu nak hidup dari mana? Anak saya punya adik-beradik, saudara saya yang biayai saya. Saudara kamu lebih baik dari kamu. Jadi kita mau perhatikan juga dunia kita. Tapi jangan sampai dunia kita mengontrol kita. Azan berkumandang ke langit, kita masih lagi sibuk dengan perniagaan. Seperempat jam sebelum azan, kita tutup dah kita punya perniagaan. Nah, sebagaimana kita tengok di Saudi, biasanya tutup kan peraturan. Meskipun ada yang terpaksa. Tok guru saya kata, Al-Ustaz Abdul Mun'im Al-Qi'i, saya tengok katanya di Saudi itu saya kerja. Nah, orang tu kena ada sweeping, ya, ada polis. Kemudian dia tak ada wudu, langsung dia Allahu Akbar. Tak ada wudu. Langsung sembahyang tak ada wudu katanya. Jadi tak boleh juga gitu. Jadi mesti ada keseimbangan antara rohani dan jasmani kita. Barulah sedap. Barulah sedap. Jadi ulama mesti berusaha supaya dia tidak dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu. Ada sumber keuangan. Makanya ulama di antara banyak ulama mutakhir mengatakan semestinya orang alim punya usaha sedikit-sedikit. Apa saja supaya dia bila mana digencet oleh orang-orang tertentu dia ada bisnis, boleh hidup dan boleh menyampaikan agama Allah dengan tepat. Tidak memperdagangkan dan membisniskan ilmu agama. Nah. Jadi alaikum bin namatil awsati. Kita disuruh berpegang teguh dengan cara yang paling seimbang. Yang paling seimbang. Dan itu doa yang Rasulullah, yang Al-Quran yang ajarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita disuruh minta dunia kita dan akhirat kita dan dijauhkan daripada api neraka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itulah doa yang paling universal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan digalakkan ulama, kalau kita tak ada zikir waktu kita tawaf, ucap je itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka tambah, saya dengar kalau kita tawaf, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Jadi mesti seimbang kehidupan kita. Nah, karena walaupun bagaimana kalau seimbang, tempat yang tinggi akan kembali yang ukuran yang seimbang. Nah, yang berikutnya meskipun yang rendah akan kembali kepada ukuran yang seimbang, jalan yang seimbang. Sebab keseimbangan inilah merupakan pangkal kehidupan kita. Kan dalam hadis yang lain, khairul umuri awsatuha. Nah, benda yang paling baik adalah benda yang seimbang. Nah, wa qala Ibnu Abbas, kemarin kita berhenti sini. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna ad-dhalalata laha halawatun fi qulubi ahliha. Sesungguhnya kesesatan itu mempunyai kemanisan di dalam hati orang yang sesat. Orang yang sesat. Nah, dia sedap orang, sedap tengok isteri orang, sedap tengok anak gadis orang, sedap mengumpat. Itu yang paling sedap tu. Nah, qala Allah Ta'ala ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, la'iban wa lahwa. Mereka itu orang-orang yang
tidak mengenal Allah, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang bukan Islam. Mereka itu semua menjadikan agama Allah permainan dan senda gurau. Nah, dia mempermainkan agama Allah. Mempermainkan agama Allah, keluar dari Islam. Meskipun dia sujud dan rukuk, sujud dan rukuk. Nah, seperti orang mengatakan, kalau potong tangan, berarti semua orang yang dipotong tangan. Berarti kita orang Islam ini pencuri belaka. Tak demikian. Seorang dipotong tangannya, maka semua akan mengambil iktibar. Di zaman Rasulullah SAW, berapa banyak orang dipotong? Siapa dia yang dipotong? 1-2 orang aja. Setelah itu tidak ada orang yang berani mencuri. Sebab dia punya sanksi hukuman dia berat. Nah, akhirnya bila mana tidak ditekankan mengenai undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, orang boleh mencuri negara, nah, boleh menjual negara. Akhirnya boleh menyebabkan masyarakat terlantar. Nah, jadi tak ada penyelesaian kita kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan undang-undangnya bukan potong tangan saja. Undang-undang akidah, undang-undang syariat, undang-undang akhlak itu undang-undang Allah. Bahkan undang-undang hudud ini dia adalah untuk membina masyarakat saja, bukan nak mengancam masyarakat. Nah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mengatakan usahakan elakkan pelaksanaan hudud selama ada syubhat. Idra'u al-hududa bisyubhat. Selama ada syubhat, jangan laksanakan. Tapi di dalam perlembagaan mesti ditetapkan bahwa undang-undang kita adalah undang-undang Islam. Wajib diyakini. Wajib secara akidah. Secara akidah wajib diyakini. Nah, secara pelaksanaan adalah dhanni. Sebab untuk secara pelaksanaan, secara akidah wajib kita berkeyakinan bahwa itu adalah dari Allah. Jadi diletakkan wajib pelaksanaan undang-undang. Tapi melaksanakannya bukan semudah itu. Kemungkinan orang mencuri tidak dipotong tangannya karena mencuri. Saya lapar. Boleh lepas belum lagi. Ada namanya hukum ta'zir. Kenapa tidak minta sang kerjaan? Minta doa berapa kali? Berkali-kali ada tulis surat tadi kasih. Nak kerja tadi kasih. Boleh saja. Boleh lepas. Tak boleh potong tangan dia. Nah, orang mencuri zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dalam satu syarikat. Bos syarikat dia mengadu kepada Sayyidina Umar. Saya punya orang kerja mencuri. Dipanggil belakang. Nah, kenapa mencuri? Saya mencuri, gaji tak cukup diberikan. Tak dipotong tangan dia. Nah, dipanggil bosnya. Dinasihati oleh Sayyidina Umar, kemudian pada akhirnya katakan, kalau mereka mencuri lagi, bukan mereka aku potong tangannya, kamu yang saya potong tangannya. Maksudnya kamu yang mencuri. Nah, jadi bukan semudah itu. Jadi undang-undang Allah ini adalah untuk mendidik masyarakat. Supaya masyarakat boleh hidup dengan tenang. Kalau orang menjaga semua takut, bila mana mencuri akan dipotong tangannya, maka orang tidak ada orang yang mencuri. Dan begitu lain-lainnya. Dan bukan untuk mengancam masyarakat, adalah untuk mendidik masyarakat. Untuk mendidik masyarakat. Supaya berhati-hati dengan undang Allah. Sebab di akhirat lebih berat lagi. Nah, kalau tidak laksanakan undang sini, di akhirat akan kita bertanggung jawab. Jauh lebih berat lagi, kita akan bermasalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua orang bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan parti Islam saja, semua. Semua yang mengatakan nak terjun dalam bidang politik, mesti memperbaiki niatnya dan berniat untuk menjunjung tinggi agama Allah. Barulah kita sukses dunia akhirat. Barulah kita berhak mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menjadikan kehidupan ekonomi kita, pendidikan kita, sosial kita karena Allah semuanya. Dan kita akan senang lenang. Nah, karena kadang juga orang menjadikan hal ini adalah sebagai jembatan untuk mengumpulkan harta. Apalagi orang itu tidak ada kerohanian. Dan juga untuk memberitahu kepada kawan-kawan, berapa banyak sekarang ini yang sudah sampai kepada puncak pemerintahan, dia tak boleh bikin apa-apa. Tidak boleh bikin apa-apa. Sebab apa? Pada awalnya karena dia masuk dalam satu organisasi hanya atas nama Islam, tapi niatnya bukan Islam. Hanya sampai dia boleh melaksanakan. Banyak
banyak yang biasa. Nah, sampai di puncak itu kata Ramadan Al-Buti. Kita jangan sampai orang katakan, ya Allah, aku senang dengan Islam. Aku cinta Islam, aku cinta pelaksanaan undang-undang Islam. Tapi aku tidak mau Islam sama dengan Islam itu. Islam politik. Dia kata, Al-Buti kata demikian. Kenapa? Karena orang tengok, oh nampaknya gini. Setelah dia sampai ke puncak, dia pun juga korupsi. Dia juga curi uang negara. Dia juga, ya, jadi orang kata, oh ini orangnya nih. Jadi orang, kita tak mau orang bilang gitu. Kata Al-Buti, Ramadan Al-Buti mengatakan demikian. Bukan saya. Nah, cerita Al-Buti. Jadi janganlah kita mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala ta'ala afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang yang dihiasi amalan kejahatan dia melihat kejahatan dia itu baik. Syaitan memperlihatkan kejahatan dia baik. Naam. Fara'ahu hasanan. Maksudnya sama dengan orang yang berbuat kebaikan. Naam. Sama enggak orang yang berbuat kejahatan, dia menganggap kejahatan itu baik. Itu yang terbaik. Sama dengan orang yang berbuat kebaikan dan dia tahu itu adalah kebaikan. Ya tidak sama, la yastawiyan, kata ulama kita. Tafsir ayat ini. Naam. Fa kullu ma uhditha ba'da sahabati radhiyallahu anhum mimma jawaza qadra ad-darurati wal hajati fa huwa min al-la'bi wal lahwi. Kesimpulannya kata Imam Ghazali, maka semua yang sudah diada-adakan, dibid'ahkan sesudah kehidupan sahabat yang melampaui kadar darurat, sebab ada yang namanya kadar darurat. Nah, kalau memang terpaksa itu lain pula cerita. Nah, dan melampaui apa yang kita perlukan, fahuwa minal la'abi, maka itu dianggap daripada permainan dan senda gurau. Dan mempermainkan agama dan senda gurau ini adalah bertentangan dengan Islam. Nah, wa hukiya an iblis la'anahu Allah annahu bassa junudahu fi waqti sahabati radhiyallahu anhum faraja'u ilaihi mahsurina. Nah, diceritakan bahwa iblis, Allah melaknat dia. Dia di zaman sahabat dia mengirim dia punya tentara kemana-mana, segala penjuru. Di mana sahabat ada, tentaranya pun kembali. Nah, tak boleh bikin apa-apa. Kembali dalam keadaan rugi, buang masa. Nah, dan akan tanggung juga dosa. Dia berdosa tentunya. Dia akan ditambah lagi dia punya hisab. Nah, karena orang kafir dia punya hisab tidak sama. Dia punya persentage azab yang diperolehi. Nah, tapi semuanya masuk neraka. Nah, yang paling banyak bikin kejahatan itu yang dia punya azab lebih lagi. Nah, meskipun fi darkil asfali minan nar, tingkat yang paling bawah orang munafik, ada juga derajatnya. Nah, faqala ma sya'nukum? Bagaimana? Bagaimana keadaan kamu setelah pergi nak menggoda sahabat ni? Faqalu ma ra'ayna mithla haula'i. Kita tak tengok pun. Tak pernah tengok orang-orang seperti sahabat ni. Kata tentara-tentara iblis. Ma nusibu minhum syai'an wa qad at'abuna. Kita tak memperoleh sedikit pun apa yang kita ingini. Mereka bikin letih kita aja. Nah, letih goda tak, mereka tak tergoda. Nah, faqala innakum la taqdiruna alaihim. Iyalah, kata iblis, engkau tak sanggup. La taqdiruna alaihim. Wa qad sahibu nabiyahum, karena mereka senantiasa mengikuti nabinya. Tentunya sesudah Rasulullah SAW meninggal dunia, lain pula perkara. Nah, ada juga yang tergoda. Tapi secara global mereka ikut perangi Rasulullah SAW. Nah, sedapnya kopinya, alhamdulillah.
Terima kasih banyak. Hadik dan Hakimi. Banyak pahalanya. Wa syahidu tanzila rabbihim. Dan mereka menyaksikan langsung turunnya Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Iblis, walakin sayati ba'dahum qaumun tanaluna minhum hajatakum. Tetapi akan datang sesudah mereka itu kaum yang mana engkau mudah memperolehi apa yang kamu perlukan. Maksudnya mudah, sangat mudah digoda. Falamma ja'at tabi'una bassa junudahu faraja'u ilaihi mankusina munkasirina. Setelah di zaman tabi'i, dia pun mengirim lagi tenteranya. Mereka pun kembali juga. Nah, dalam keadaan menyesal, rugi. Nah, faqalu, lalu mereka mengatakan ma ra'ayna ajaba min haula. Kami tak melihat sama dengan mereka itu, yang luar biasa. Nah, yang lebih aneh. Nusibu minhum asy-syai'a ba'da syai'i min adz-dzunubi. Kami dapat mengambil bahagian yang kami mau. Nah, sedikit demi sedikit. Mereka berbuat dosa. Tetapi anehnya fa idza kana akhirun nahari, bila mana akhir berada pada waktu petang, akhadu fil istighfari. Mereka pun beristighfar. Dihapuskan dosanya, ruginya lah. Rugi aku goda dia. Nah, bahkan kejahatan dia itu menjadi kebaikan. Nah, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Niscaya orang yang beristighfar ini, kejahatan dia dirubah menjadi kebaikan. Nah, makanya Sayyidina Umar dia suka sendiri. Kata tabi'in, gila kau ke Amirul Mukminin? Bukan, saya dulu waktu sebelum Islam banyak berbuat kesalahan. Bunuh anak aku hidup-hidup. Mudah-mudahan dengan istighfar ni, dengan ayat ni, dibaca ayat ni, Allah menghapuskan dosa saya dan menggantikan dengan kebaikan. Jadi selama, tapi jangan mengatakan berbuat jahat dulu mina arak dulu zina dulu nanti kan kita bertobat. Ada orang yang buat gitu. Tak pasal orang meninggal dah. LGBT lagi. Orang tengok dah di wali besar. Muridnya yang kena setahu saya. Doakan sajalah. Apa alasannya? Ditanya. Tuan Guru kenapa berbuat begini? Kita berbuat begini supaya nanti kita waktu sudah sembahyang kita menangis kepada Allah. Allah perbanyak pahala kita, menyesal. Salah. Itu namanya at-ta'alli 'ala Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kamu berbuat demikian kamu mati? Sul khatimah. Itu namanya at-ta'alli 'ala Allah, melawan Allah. Innamal a'malu binniyat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan orang anggap ahli besar punya kemungkinan sampai di Malaysia dia punya apa namanya? Dia punya institusi pendidikan. Mungkin lebih dari 500 dia punya seluruh Indonesia, bahkan ada di Sabah dia punya cabang. Dan muridnya banyak juga yang wali-wali. Ayah saya sendiri pernah belajar dengan dia. Allahu Akbar. Saya rasa yang mendengarkan tahu saya maksudkan. Dan yang mengikuti, yang sampaikan saya rasa tahu. Senyum. Tapi yang murid dia itu sekarang jadi muballigh. Menangis depan saya. Sebenarnya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Tanda-tanda hari kiamat besar. La ilaha illallah. Jadi bila mana tabi ini, bila mana di penghujung hari mereka pun beristighfar. Fayubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka dengan itu Allah menggantikan kejahatan mereka kebaikan. Allah. Jadi kebaikan. Dia menyesali. Tinggalkan serta-merta dan dia menyesali. Ya Allah, kenapa aku berbuat demikian? Dan berjanji di hadapan Allah tak akan kembali lagi. Nah. Bila mana dalam keadaan tak sedar, dia berbuat pula. Kembali lagi. Dalam hadis, kalau demikian, buat saja apa nak buat. Selama tidak sengaja.
Kadang kita kawan-kawan datang, kita mau senyum, Allah, betul juga. Allah, bodoh orang tu nampaknya. Dia tak sedar. Bodoh orang tu. Macam mana pula? Dia beristighfar, Allah akan menggantikan kejahatan dia itu kebaikan. Nah, Masya Allah. Faqala, lalu iblis mengatakan, innakum lan tanalu min haula'i syai'an li sihhati tauhidihim. Engkau tidak akan mendapat bahagian daripada mereka itu sedikit pun, karena tauhid mereka, akidah mereka betul. Wattiba'ihim li sunnati nabihim, dan adanya mereka ikut sunnah nabi mereka. Walakin sayati ba'da haula'i qaumun taqarru a'yunukum bihim. Akan datang kaum sesudah tabi'in yang mana mata hati kamu akan sejuk. Melihat mereka bergelimpangan dengan maksiat. Tal'abuna bihim la'iban, engkau akan mempermainkan mereka sungguh-sungguh. Wa taqudunahum bi azimmati ahwa'ihim kaifa syi'tum. Engkau akan mengontrol pucuk hawa nafsu mereka sebagaimana kamu kehendaki. Azimah jamak daripada zimam, pucuk yakni, jamak yakni. Ini istighfaru, bila mana mereka beristighfar, lam yughfar lahum, tidak dimaafkan oleh Allah. Sebab dia dalam keadaan berzina. So zina, dia masih mau kembali lagi. Dia istighfar, Allah maafkan dia. Tapi kata Al-Buti, bila mana dia daripada berbuat jahat, sungguh-sungguh dia bertobat, kembali ke rumah dia, menangis apa segala, insya-Allah mudah-mudahan itu jalan yang terakhir. Nah, tapi yang adalah hatinya, nanti ada peluang lagi kita kembali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ada dalam kata-kata awal lagi. Kalau dia istighfar sungguh-sungguh, dan dia tinggalkan, dan dia menyesali dan berjanji depan Allah tidak akan baik lagi, dan bila mana sesudah itu dia berjumpa kawan dia buat lagi dengan tidak sadar, akan dimaafkan bila mana kembali lagi. Yang dah itu sudah dihapuskan. Yang bermasalah yang ada di dalam hati dia, istighfar, tapi ada lagi dalam hati dia yang nak kembali. Itu yang masalah tu. Itu yang bermasalah tu. Jadi lam yughfar lahum wa la yatubuna. Dan mereka tak bertobat, istighfar saja. Makanya Rabi Al-Dawiyah mengatakan istighfar kita memerlukan lagi istighfar. So, kita tidak memenuhi syarat istighfar kita. 3 syarat, yaitu syarat yang pertama meninggalkan dosa serta merta dan menyesali apa yang telah diperbuat. Yang kedua, dan berjanji depan Allah tidak akan kembali lagi. Bila mana pelanggaran itu berkaitan dengan Allah. Bila mana berkaitan dengan manusia yang sangat berbahaya, ni 4. Dia punya syarat. 3 syarat yang telah disebutkan tadi, dan syarat yang keempat mesti mengembalikan hak orang yang kita rugikan. Sama ada berkaitan dengan materi atau dengan rohani. Kita seorang atasan, kita melambat-lambatkan orang yang memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya, tidak dinaikkan pangkatnya, kita akan bermasalah. Berarti orang tu akan mengambil pangkat kita nanti. Dia memenuhi syarat. Makanya itu dalam satu riwayat, orang yang mengangkat orang yang berkebolehan dan dia tidak mengangkat orang yang, dan dia mengangkat orang yang tidak berkebolehan, meninggalkan orang yang berkebolehan, telah mengkhianati Allah. Dia dianggap pengkhianat sebab tidak melaksanakan tuntutan amanah. Nanti akan orang tanya kita. Jadi mesti kita kembali kepada orang, minta supaya dimaafkan. Dan secara materi, kita punya utang, bayar utang kita. Kita pernah tipu dia, kembalikan. Kalau tak sanggup, minta dimaafkan. Kita pernah mengumpat orang, secara maknawi ini, minta maaf. Kalau tak sanggup, doakan dia. Biar Allah menggerakkan hati dia untuk memaafkan kita. Dan kalau kita maafkan, kita akan bermasalah. Kejahatan di dunia ini yang berkaitan dengan manusia akan menjadi banyak kejahatan. Allah mudah saja berbuat kejahatan yang banyak, apalah berzina, apa merompak, apa membunuh orang. Pada akhirnya dia bertobat. Sungguh-sungguh bertobat. Allah akan maafkan.
berkaitan, Allah akan maafkan insyaAllah. Nah, waktu dia bertobatlah, ya kan? Selama dia. Tapi tentunya dengan manusia, dia akan dipermasalahkan. Berkaitan Allah sudah maafkan. Karena ada orang dalam riwayat sahih, ada orang yang masuk surga, Allah sudah maafkan. Tapi dia tak boleh masuk surga. Dua orang nih bersengketa dengan Allah. Nah, dia tak boleh masuk surga selama dia punya saudara beriman, seiman, tak maafkan dia. Tapi Allah mengatakan kepada orang yang dizalimi itu, coba tengok, kamu bahagian sana. Tingginya kamu punya, banyaknya kamu punya bahagian. Bagaimana mau memperolehnya? Engkau maafkan saudara kamu ini. Allah tak mau campur tangan. Kalau engkau maafkan, coba tengok punya bahagian. Maka dia maafkan. Subhanallah. Saya tak mau campur tangan. Itu dua orang. Dalam riwayat. Mau maafkan, itu dia tuh. Tak mau maafkan, tak dapat tuh. Saudara beriman, ke neraka. Yang mana? Ya, pilihlah. Masya Allah. Sampai gitu. Jadi berkaitan dengan manusia, Allah tak mau campur tangan. Nah, kita membunuh merokok, berzina, Allah maafkan. Tapi ya daripada kejahatan nih, ada nggak yang berkaitan dengan manusia? Akan dituntut. Selama orang itu dia, aku sudah tobat. Ya betul, sudah tobat. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya supaya dia dimaafkan. Tapi masih ada lagi nanti di akhirat akan karena akan diseret oleh Allah Subhanahu oleh orang itu yang dibunuh. Nah, tanya dia Allah, kenapa dibunuh saya? Nah, kalau dia bertobat, insya Allah Allah akan selamatkan. Yang tidak bertobat yang bermasalah. Yang bunuh dia punya saudara dan dia tak bertobat minum arak, berzini, memazina, merompak. Tapi kalau dia insya Allah sungguh-sungguh kembali kepada Allah, Allah akan insya Allah mudah Allah gerakkan hatinya. Coba tengok. Karena baiknya dia, waktu dia bertobat akhirnya Allah mengatakan, coba tengok. Kalau kamu maafkan saudaramu ini, tempat kamu lebih hebat lagi. Jadi bila mana kita menzalimi orang di dunia ini, cepat-cepat kita minta maaf sama dia. Minta maaf sama dia. Supaya dia maafkan kita. Kalau tak, kita akan bermasalah. Nah. Dia kata, walakin sayati ba'da haula'i qaumun taqarru a'yunukum bihim tal'abuna bihim la'iban wa taqudunahum bi azimmati ahwa'ihim kaifa syi'tum in istaghfaru lam yughfar lahum wa la yatubuna fayubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. In istaghfaru lam yughfar lahum wa la yatubuna fayubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Tidak dimaafkan dan dia tak bertobat sehingga boleh dimaafkan, digantikan dosa-dosanya kebaikan. Maksudnya tidak digantikan dosa-dosanya kebaikan. Maksud ibarat itu. Qala faja'a qaumun ba'da al-qarni al-awwal. Sesudah datang lagi orang-orang sesudah abad yang pertama. Fabatha fihimul ahwa'a. Maka mereka pun digoda oleh iblis dan tentera-tenteranya. Hawa nafsu menguasai mereka. Wa zayyana lahumul bid'ah, dijadikan bid'ah itu benda yang indah. Fastahalluha, maka mereka menganggap bid'ah itu yang paling sedap. Wattakhaduha dinan, dan dijadikan sebagai agama. La yastaghfiruna Allah minha, mereka tidak beristighfar kepada Allah dan meninggalkan bid'ah itu. Wala yatubuna anha, dan tidak bertobat. Apa dia punya hasil dia? Fasallata alaihimul a'da'a, maka Allah menjadikan musuh-musuh agama menguasai mereka. Kenapa kita dikuasai oleh musuh-musuh agama? Karena kita tak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan, coba tengok. Erdogan dia punya parti bukan Islam, atas Islam. Saya tak boleh bikin parti kalau ada atas nama Islam. Atas nama sekuler. Sebab dia punya Togurun, Urudin, Erbekan sudah dicampakkan sudah oleh tentera-tentera.
Kamal Ataturk. Jadi apa dibikin? Tak apa masalah. Tulis saja dengan. Kita punya landasan parti adalah sekuler. Tapi orang-orang yang diambil itu orang-orang yang senang dengan Allah. Dia nak kembalikan agama Allah, undang-undang Allah. Kita nak tanya, siapa yang boleh jatuhkan Erdogan? Tak ada yang boleh jatuhkan. Barat dan negara Arab yang banyak yang ikut dengan negara, tak boleh jatuhkan. Harta tambah berbanyak, emas tambah banyak, tambah kuat. Nah, kapal perang dia boleh bikin tanpa pilot, orang lain pun beli. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Begitu. Nah, tulis saja. Sekuler apa? Tak usah sebukan Islam, tapi amalkan Islam. Tapi jangan mengatasnamakan Islam menjadikan jembatan untuk mendapatkan pangkat dan mendapat masyarakat dan keuntungan dan kemewahan dan apa-apa yang berkaitan dengan dunia. Itu jauh lebih berbahaya, jauh. Kita jauh lebih menjadi orang-orang munafik. Nah, sama orang yang berpakai serban 6 meter, 7 meter, jubahnya lagi jenggot 2 kilo. Tapi dia mempermainkan agama, dia munafik. Nah, munafik kan. Islam memerlukan sifat kesederhanaan. Nah, tak usah pakai serban, tapi jujur di dalam bermuamalah. Tengok orang Islam senyum. Sedap tengok umat Islam. Itu yang dituntut. Nah, saya bukan ahli politik. Nah, saudara saya yang semuanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan menjunjung tinggi agama Allah dan menjadikan undang-undang Allah undang-undang yang sebenarnya. Itu saudara saya. Nah, jadi katanya siapa yang bacakan nih? Al-Imam Ghazali. Jadi kita jangan menuduh Imam Ghazali bahwa tidak memperhatikan kerajaan, bukan. Dia bilang fasallatu alaihimul a'da. Nah, akan datang orang ini yang menjadikan bid'ah sama agama sebagai agama bagi mereka, tidak beristighfar, tidak bertobat, tidak meninggalkan bid'ah itu, maka Allah menjadikan musuh-musuh mereka menguasai mereka. Wa qaduhum aina sya'u, dan akan dikontrol dimanapun musuhnya kehendaki. Nah, bilang kanan, kiri. Dan kita tengok sekarang ni, umat Islam tak boleh bikin gagasan. Nah, yang boleh bikin gagasan hanya Turki dan Iran saja. Tapi Iran bukan, kita tak boleh mengatakan Islam. Nah, syahadatnya lagi lain. Tapi di sana ada Ahlus Sunnah. Nah, dia katakan lagi ada tambahan di dalam Al-Quran. Nah, dia adalah anak Sayyidina Abu Bakar. Jadi yang sebagai contoh kita tengok seperti Erdogan dan yang lainnya. Nah. Fa in qulta min aina arafa qailu hadha ma qalahu iblis wa lam yushahid iblisa wala haddathahu bidzalik. Boleh saja kita bertanya, mengatakan orang yang mengatakan ni kata-kata ini, dia tahu dari mana bahwa iblis mengatakan demikian? Nah, sedangkan dia tak pernah melihat iblis pun, tak pernah menyaksikan iblis pun. Dan iblis pun tak pernah bercakap dengan kata-kata ini. Ambil dari mana? Kata Ghazali. Ghazali jawab, fa'lam. Ketahuilah dengan penuh keyakinan. Anna arbabal qulubi yukashafuna. Nah, bi asraril malakuti. Di sini dibaca yukashafuna. Tapi boleh sebenarnya dibaca yukashifuna, boleh. Nah, apa perbedaan dia? Pertama kita terjemahkan dulu. Bahwasanya orang yang menjaga mata hati dia dengan zikrullah, hati yang tak bergantung kecuali kepada Allah. Dia punya asal usul kata Imam Ghazali, zikrullah, perbanyak berzikir. Nah, karena kalau kita banyak bercakap, tak banyak berzikir, itu kita bermasalah. Banyak berzikir. Karena berzikir itu berarti dia Allah sayang dia. Jadi arbabal qulub, orang yang punya hati yang bersih, yang menjaga zikir, selalu menjaga zikir, yukashafuna, ini dulu dia muhaqqiq mengatakan yukashafuna. Dia diilhamkan, yukashafuna, dia diilhamkan dengan rahasia-rahasia alam gaib. Al-malakut alam gaib.
Al-mulk, alam yang nyata. Kalau dibaca yukashifuna bi asraril malakuti, dia akan mendapat ilham. Mendapat ilham. Kalau tadi yukashifuna diilhamkan. Diilhamkan. Sama dengan mukhlis dengan mukhlas. Kalau mukhlis kita berusaha ikhlas. Usaha ikhlas. Lama-lama sudah menjadi naluri sudah, tabiat. Mukhlas. Itu tingkat yang paling tinggi. Tingkatan para rasul. Mukhlas. Kalau yukashifuna, dia berusaha melalui jalan supaya dia dapat ilham. Dan dia karena dia tahu. Seperti Al-Imam Ghazali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Ayyuhal Walad. Dia bilang sama muridnya, lain kali tak payah bertanya lah dengan tulisan. Engkau bertanya dalam hati saja akan dijawab. Contoh sampai gitu. Nah, itu yang dibuktikan. Nah, kan banyak orang gitu. Tok gurunya di Maghrib, dia di Mesir, boleh dijawab dengan hati. Nah, Masya Allah. Ada seorang kawan saya itu, dia mengaji kepada orang yang alim dan wara yani. Katanya, lama aku duduk, kita sudah sampai ini berapa bulan dah tak pergi lagi, nak pergi belanja. Aku pun tengok wajah dia. Dia kata, sabarlah, sabar. Nah, ada juga tuh seorang tuh dia nak diisbatkan nasab dia. Kemudian waktu sampai situ mudah-mudahan dia boleh kasyaf saya. Yang kau daripada nasab tu. Saya waktu Habib Maliki, Muhammad bin Ali Maliki, itu datang ke Terengganu. Sebelum meninggal dunia, 2004. Saya nak minta sana sama beliau. Saya tengok wajahnya, oh saya siapa? Saya tak berani. Dia tengok saya. Terus dipanggil murid dia. Ya Muhammad, hat nuskah. Dia punya sana, satu kitab. Hadis semua di situ. Ditulis, dipanggil saya. Tulis nama. Syed Abdul Hamid bin Ali. Allahu Akbar. Ada seorang lagi, orang itu masih hidup di sini. Itu ada, tahu sebut namanya. Dia kata dia pergi ke umrah atau haji. Habis piti dia. Dia teringat Al-Habib Muhammad bin Al-Maliki, orangnya orang dermawan, alim dan dermawan. Pergi ziarah dia. Supaya dapat juga bantuan. Sampai tengok Maliki nak balik, malu dia. Dia permisi Maliki dia nak pergi. Tunggu sekejap. Dia masuk di dalam kamar. Masukkan di amplop. Keluar dari rumah Maliki, dibuka amplop dia. Berapa yang diperlukan? 2.000 real dia perlukan. Dia dapat 2.000 real. Subhanallah. Ada orang dalam kitabnya Syarani kalau sekarang. Ada seorang tu minta bantuan kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Nak minta piti ya. Kemudian ditengok ada yang baca dia daripada minas salihin. Dia pergi terus. Bungkus tu, ambil. Dia tak mau. Ambil lah, sayang. Ente kan perlu. Ambil. Okay. Subhanallah. Jadi arbabul qulub ini bukan permainan. Allah. Mukashafun wa yukashifun, yukashafun wa yukashifun. Jadi boleh dibaca dua-dua. Nah. Jadi yukashafuna bi asraril malakuti taratan ala sabilil ilhami. Mereka diilhamkan dengan rahasia-rahasia alam yang gaib. Kadang melalui ilham bi ayakhtura lahum ala sabil wurudi alaihim min haitsu la ya'lamuna. Mereka tergores dalam hatinya dalam apa-apa yang warid min haitsu la ya'lamun. Mereka apa yang mereka tak ketahui akhirnya menjadi tahu, diilhamkan. Nah. Kata saya punya guru Al-Qi'i, pernah saya ditanya tentang satu permasalahan. Dia sendiri kaget waktu dia jawab. Ditanya, terus dia jawab. Ini dia nih. Betul jawabannya. Karena sih. Jadi Allah sendiri yang yang mengajarkan kita.
Kan Imam Ghazali kata dalam beberapa bukunya. Kalau seandainya kita punya hati bersih, bersih sungguh. Kita boleh tengok orang malaikat sembahyang di alam malam, kita boleh tengok. Masalah kita yang bermasalah hati kita. Itulah, jangan main-main dengan wali-wali Allah nih. Bukan action. Kita ini action je pakai serban besar lah segala. Kerana ini live ni segala pakai ni. Bukan itu. Yang pertama adalah zuhud fillah. Tinggalkan dunia ni. Nah, kopi pula ni. Terima kasih banyak atas kopinya. Tu antar tu. Dan buka puasa tu, terima kasih banyak. Nak peringatkan semua. Allah. Katanya putih sedaknya bersama dengan wali-wali. Rahmat. Anak minta semantun je boleh bela saya ni. Allah. Dan minta maaf yang kawan-kawan yang tak boleh datang. Ada nak datang, kita tempat tak cukup. Nah, itu kita adakan live sajalah. Allah. Wa taratan ala sabili ru'ya shadiqah. Ar-ru'ya shadiqah. Kadang melalui orang tengok dalam mimpi. Tengok dalam mimpi. Nah. Ada kawan baik saya itu paling dekat dengan saya. Nah. Ada orang kasih saya uang di Brunei. 1.000 kali 500. Dia tengok dalam mimpi. Dia telepon saya. Itu uang saya tu. Uang apa? Kan dapat uang kan? Yang itu yang orang kasih tu. Dia tengok dalam mimpi. Anak serahkan sama dia. Ambil. Ambil. Subhanallah. Subhanallah. Apalagi akhir zaman ni. Hampir semua mimpi umat Rasulullah SAW kalau dia orang beriman adalah benar. Semua. Yang sekarang ni hampir semua mimpi orang yang beriman sungguh-sungguh benar. Nah. Subhanallah. Ya, tanda-tanda penghargaan bagi umat Rasul. Kenapa? Kerana beratnya lah kita ni. Beratnya kita nak sampai kepada Allah. Banyak rintangan. Banyak rintangan isteri kita membantah kita nak berbuat baik. Kita nak berbuat baik sebagai isteri, suami kita tak setuju. Kita suami isteri setuju, anak-anak kita pula membantah. Banyak masalah. Nah, banyak masalah kita. Jadi kalau kita berbuat kebaikan sedikit, memang Allah akan gandakan. Allah akan gandakan. 30% kita laksanakan daripada undang Islam, akidah, syariat dan akhlak, sudah cukup bagi kita. Dulu mesti melintasi 70. 30 tak cukup bagi sahabat. Tak cukup. Kita 30 sudah cukup. Mereka tak cukup. Karena banyak rintangan kita. Nah, banyak rintangan kita. Sekarang ini nak sebut-sebut nak kahwin dua. Dan sembelih kita. Dulu perempuan yang carikan suaminya istri. Kahwinlah ini. Sekarang kan nak sembelih. Hati kita. Dulu ada lagi gundi-gundi. Ambil gundi-gundi itu. Punya 30 gundi masalah. Allah. Sekarang ni mana ada? Sampai seorang ustazah tadi kata apa? Saya mengakui tentang poligami dan saya galakkan orang lain. Tapi untuk suami saya jangan. Untuk suami saya kan? Dia tahu. Dia ustazah tu. Dia ustazah. Untuk suami aku katanya jangan. Orang lain boleh, anak pun ceramah. Boleh. Kita tak ada dah 60 dah. Tak ada dah. Ya, rezeki semuanya. Tapi anak punya isteri kasih peluang. Kahwin ah. Tak ada dah saya bilang tak rok dah. 60 dah. Anak punya bapa saudara di sini, apa? Bapak mertua saya di sini. Oh, itu ada. Kahwin katanya. Dia pun carikan. Tak ada. 60 dah saya bilang lutu-lutu gerak-gerak dah ni. Boleh lagi katanya. Allah Akbar. Digalakkan pun. Dia jadi wali. Wa taratan fil yaqadati ala sabili kashfil ma'ani bi musyahadatil amthilati kama yakunu fil manami. Kadang mukasyafah dia itu dalam keadaan celek. Bagaimana caranya? Dia mengetahui daripada situasi yang ada. Oh, tak begini. Dia tahu. Dia jalan orang tu, orang tu orang baik. Dia boleh tengok ni orang ni baik ni, wajah dia baik. Ini tengok dia kaget, oh ni orang-orang berbahaya ni. Dia tahu. Nah,
Bimusyahadatil amsilati, dengan ada perumpamaan-perumpamaan contoh dalam kehidupan. Dia boleh tengok. Karena ada juga orang yang tidak boleh tengok. Membezakan orang jahat dan bukan orang jahat. Kita tadi bercakap, seorang intelijen itu 5 tahun diikuti saya. Nah, tapi saya tahu dia intelijen yang baik. Dia orang baik. Sampai datang ke Terengganu, disampaikan, ayahanda. Karena memang sudah saya intelijen. Wallah, saya ikut itu. Nak belajar. Nah, saya intelijen. Dan dia banyak membela saya. Sampai sekarang nih. Dan dia juga tiap-tiap bulan membantu kita. Membantu kita untuk ini. Untuk JAG. Masya Allah. Bahkan dia mengumpulkan. Masya Allah. Dia dengar itu juga dia. Jadi ayahanda pula. Allah Akbar. 5 tahun katanya aku ikuti. Nah. Bukan intelijen biasa. Intelijen berat. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah. Nah. Alasannya, saya punya kata-kata waktu sembunyi, bersendirian dengan dia, sama dengan ceramah saya. Tak ada beda. Ya kenapa kita nak jadi munafik? Kenapa nak jadi munafik? Nah. Jadi ada orang diberikan ilham, dia boleh tengok langsung, sama dengan waktu dia bermimpi. Nah. Wahada a'la darajat. Mengkasali enggak, ini derajat yang paling tinggi. Yang waktu celek, dia boleh tengok Allah. Ada seorang alim besar di Jawa, Al-Habib Al-Faqih enggak salah. Dia hafal kutubus sittah, Al-Quran semua. Habib Malik hormat sama dia. Dia dilahirkan di Indonesia tapi dia cakap Arab terus. Dia boleh baca terus murid-murid dia. Jadi murid-muridnya kalau sudah cuti memang takut sama dia. Dipanggil satu-satu. Sini yang berbuat jahat. Kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa kamu berzina? Dia baca dari dia. Nah, dia punya 2 istri berdekatan, tapi istrinya itu ditulis namanya masalah yang rumah kedua itu Bogor. Nah, jadi kalau nak pergi kedua ditanya mau ke mana? Mau ke Bogor. Padahal dekat je rumah dia tu. Ditulis di rumahnya Bogor. Jadi banyak cara supaya kita tak berbohong. Bogor. Habib Al-Maliki gitu juga. Ada kamarnya tertulis Taif. Saya pernah kena sekali nak pergi ziarah dia. Mana Habib Maliki? Dia ada di Taif. Taif yang kamar di Taif itulah. Jadi comel gitu. Dia ada di Taif. Padahal Taif sana jauh tuh, berapa kilometer. Nak pergi ke Taif jauh. Setelah meninggal barulah murid-muridnya yang membocorkan rahasia. Habib Maliki ada dia punya kamar Taif. Saya pernah kena. Dulu Pak dia ada itu. Tapi jumpa dengan beliau setelah saya PhD. Tengok tu ada di saya, sungguh saya tak mau pisah dengan saya. Nah, subhanallah, sesudah PhD, nah, baru boleh jumpa dengan beliau. Nah, dan sering tok syekh kita lah, sering doakan. Itu memang tu Allah. Tengok saya wajah, hati-hati, menakutkan. Hati-hati. Tapi kalau tidak berbuat apa-apa, dia senanglah. Nah. Sikit lagi nih. Sikit. Jadi itu merupakan derajat yang paling tinggi katanya. Wahia min darajatin nubuwatil aliyati. Dia merupakan derajat bahagian daripada derajat kenabian yang tinggi. Kama anna ru'ya as-sadiqata, sebagaimana mimpi yang benar, juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Nah, sebagaimana mimpi itu yang benar salah satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Kenabian ini punya bahagian adalah 46. Nah. Jadi kalau tengok mimpi yang baik itu satu penghargaan yang luar biasa. Karena itu derajat kenabian. Allah. Nah. Nak tahu. Saya kira tak nak habiah. 2 halaman lagi nak tamat itu. Nak masuk bab yang ke-7. InsyaAllah kan kita boleh baca tiap-tiap hari ya. Tadi malam nak baca tadi malam. Tapi ada
agak ada sedikit, ada pekerjaan. Tak selesai ke? Itu saya bilang kalau melambatkan pekerjaan, kita undur-undurkan, hajat kita pun tak terselesaikan. Nak memperbaiki kitab ni orang tu, tak selesai ke? Nah, itu yang dapat disampaikan. Sejam ni. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin. Waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. اللهم احفظ هذه البلدة رنجانو وسلطانها ووزراءه وأعوانهم من المسلمين وسائر بلاد الإسلام واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.